Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Tetapi Dimas tidak usah khawatir, karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Apa? Saya ingin terus bersama Jenderal. Jadi saya akan terus berjuang. Mereka! 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 Banda! Banda! Mana Sudirman? Tidak tahu, Tuan. Halo para pencinta movies, spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jenderal Sudirman yang rilis pada tahun 2015. Film ini diperankan oleh Adipati Dolken yang menceritakan sebuah kisah tokoh pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Ia adalah sosok pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Check it out! Film ini dibuka dengan diperlihatkannya kota Jogja pada tanggal 12 November 1948. Jenderal Sudirman ini berasal dari organisasi PETA yang terpilih sebagai Panglima Besar TKR di Yogyakarta melalui pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis. Scenes berlanjut ketika Jenderal Sudirman bertemu dengan Tan Malaka. Dia adalah seorang aktivis dari organisasi komunis yang menentang pemerintahan. Menurutnya, pemerintah dianggap terlalu banyak membuang waktu dengan melakukan berbagai macam perundingan. Perundingan ini merupakan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Berbeda dengan Tan Malaka, Jenderal Sudirman justru tetap menghargai usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada suatu malam, telah terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar harus menjalani persidangan. Di dalam sidang, Jenderal Sudirman dengan tegas mengatakan kalau peristiwa tersebut dilakukan bukan atas perintahnya, melainkan karena ulah para tentara komunis. Selama saya menjadi tentara, saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah. Dan itu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Pada tanggal 12 Desember 1948, Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua dengan mengingkari perundingan Renville. Belanda diprediksi akan menyerang ibu kota Indonesia yaitu Yogyakarta. Namun sayangnya, jaringan komunikasi ke Jogja malah terputus. Kemudian Pak Yusuf memberitahukan hal itu kepada Duta PBB Indonesia. Lalu mereka pergi menuju bandara untuk melakukan penerbangan ke Jogja. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan izin untuk melakukan penerbangannya tersebut. Keesokan paginya, terlihat pemuda bernama Karsani yang sedang ingin mencuri di pasar. Tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah bom yang meledak di pasar tersebut. Karsani yang ternyata masih hidup bertemu dengan tentara Belanda yang ingin lewat. Di tempat lain, Jenderal Sudirman ingin berpamitan dengan istrinya untuk berperang. Meskipun kondisi kesehatannya yang sedang tidak baik, Jenderal Sudirman pun langsung bertemu dengan Presiden. Lalu Bung Karno mengatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan Hindia sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Kemudian Jenderal Sudirman mengajak Bung Karno untuk ikut bergerilya di hutan karena ia khawatir jika Bung Karno tetap berada di sana, kemungkinan besar tentara Belanda akan menangkap mereka. Namun Bung Karno dengan tegas menolak dengan alasan bahwa mereka harus tetap tinggal di sana. Kemudian Jenderal Sudirman meminta izin untuk pergi untuk bergerilya. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Ketika di perjalanan, Jenderal Sudirman diberi kabar dari pasukannya bahwa Presiden telah ditangkap oleh tentara Belanda. Begitu juga dengan tokoh penting pemerintahan yang hampir semuanya ditangkap. Namun hanya satu orang yang masih belum ditangkap yaitu Jenderal Sudirman. Lalu Jenderal Simon Spoor menyuruh seluruh pasukannya untuk segera menangkap Jenderal Sudirman. Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Sementara itu, Jenderal Sudirman dan pasukannya mulai bergerak ke hutan-hutan untuk bergerilya. Jenderal Sudirman yang kala itu sedang menderita penyakit paru-paru dibuatkan tandu oleh pasukannya karena tidak kuat untuk berjalan. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Karsani yang seperti sedang menyusup. Karsani sendiri hanyalah rakyat biasa yang bertekad ingin menjadi tentara untuk ikut berperang.
Jenderal Sudirman yang melihat Karsani yang mempunyai tekad kuat pun memperbolehkannya untuk ikut bergerilya bersama pasukannya. Lalu mereka pun beristirahat kembali. Kalau pengen melu perang, Jenderal. Kemampuan kamu apa? Kamu mau capek? Mau kedinginan? Sakit? Siap kamu? Siap, Jenderal. Keesokan harinya saat pasukan Jenderal Sudirman sedang bersantai, tiba-tiba Belanda datang dan mengebom wilayah di sana. Beruntung semua pasukan berhasil berlindung sebelum bom dijatuhkan. Masuk semua! Sembunyi! Sembunyi! Jenderal aman, Oli. Kemudian Jenderal Sudirman beserta pasukan melanjutkan perjalanannya ke wilayah Kediri. Di sana mereka singgah di salah satu rumah warga untuk menyusun strategi. Sementara itu di tempat lain terlihat para pasukan Belanda juga sedang mengatur strategi untuk menangkap Jenderal Sudirman. Karena jika tidak bisa ditangkap maka itu akan menjadi masalah besar bagi Belanda. Mereka pun juga menyewa rakyat untuk menjadi mata-mata Belanda. Saat mata-mata itu keluar ternyata kuda miliknya telah dicuri oleh Karsani. Kemudian Karsani menceritakan bahwa ia mencuri kudanya dari Belanda yang berada di balik bukit dan tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Karsani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Mendengar hal itu, Jenderal Sudirman beserta pasukannya langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, pasukan Belanda pun datang ke lokasi itu. Namun mereka tidak menemukan jejak apapun dari Jenderal Sudirman. Di tengah perjalanan, pasukan Jenderal Sudirman dihadang oleh para tentara dari Kediri karena dikira mata-matanya Belanda. Namun saat melihat ke belakang dan mengetahui ada Jenderal Sudirman di sana, seketika mereka langsung hormat dan meminta maaf. Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Keesokan harinya, Kapten Nuli bersama Karsani keliling Kediri untuk membeli perlengkapan mandi. Di sana mereka berdua banyak bertemu dengan para tentara komunis. Dan rupanya Kediri saat itu sudah tidak aman lagi. Itu semua karena ulah Tan Malaka yang sangat lihai dalam provokasi rakyat untuk merdeka 100% dengan cara menentang pemerintahan yang sah. Untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin republik ini. Melihat situasi Kediri yang sudah tidak aman lagi, Jenderal Sudirman beserta pasukannya kembali melakukan perjalanan. Tak lama setelah mereka pergi, kota Kediri mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Belanda. Udah malam. Ya peloton, Fort Kediri yang akan ada. Kediri sudah dilululantahkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Hal ini terjadi karena Belanda mengetahui Jenderal Sudirman sedang berada di sana. Sementara itu, Jenderal Simon pun tampak kesal dengan pasukannya karena tak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Tommy, idioten. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Di perjalanan, ketika pasukan Jenderal Sudirman sedang beristirahat, tentara komunis menghampiri mereka karena curiga bahwa Jenderal Sudirman ada bersama mereka. Tetapi karena Jenderal Sudirman yang lagi sakit, tentara komunis itu percaya bahwa Jenderal Sudirman tidak berada di sana. Iku sapa sing langgen kono? Hanya orang sakit. Kemudian Jenderal Sudirman menyiarkan pengumuman di radio bahwa tentara Indonesia masih ada dan kuat. Jenderal Simon yang terlihat sangat emosi pun langsung memerintahkan pengeboman di wilayah tempat Jenderal Sudirman berada. Jenderal Sudirman yang sedang sakit pun digendong oleh pasukannya. Kemudian pasukan Jenderal Sudirman beristirahat di rumah penduduk yang berada di kampung Dukuh Atas. Ketika pasukan sedang istirahat, tiba-tiba salah satu pasukan melihat ada tentara Belanda yang menuju tempat itu. Lalu dengan cepat semua pasukan pergi dari tempat tersebut. Belanda sedang menuju ke sini. Dari arah mana? Sokono, keluar semuanya. Saat tentara Belanda sampai, mereka langsung mengumpulkan warga untuk diinterogasi. Namun karena para warga tidak ada yang mau mengaku, akhirnya salah satu warga ditembak mati oleh tentara Belanda. Gimana Sudirman? Tidak tahu, Tuan. Mana? Di sisi lain, pasukan Jenderal Sudirman sampai di sebuah bukit dan baru menyadari bahwa beras dan koper Jenderal Sudirman tertinggal di kampung Dukuh Atas. Kemudian 2 orang diperintahkan untuk mengambil kembali barang yang tertinggal itu. Kalian siap mengambil beras kita yang tertinggal? Siap.
Ketika di perjalanan, dua orang yang tadi bertemu dengan tentara Belanda. Tetapi mereka semua justru sama-sama lari ketakutan. Kemudian tentara Belanda yang sudah mengetahui posisi Jenderal Sudirman pun langsung bergerak cepat naik ke bukit untuk mencarinya. Untungnya pasukan Jenderal Sudirman berhasil pergi sebelum pasukan Belanda itu datang. Lalu ketika Karsani dan Suparjo sampai di kampung Duku Atas, mereka terkejut setelah mengetahui ada warga yang ditembak mati oleh tentara Belanda. Di saat yang bersamaan, hujan pun turun yang membuat pasukan Jenderal Sudirman kedinginan. Meskipun begitu, pasukan Jenderal Sudirman tetap melakukan perjalanan mencari tempat yang aman. Untuk sementara waktu, mereka kembali beristirahat di salah satu rumah warga. Namun rupanya keberadaan mereka diketahui oleh Belanda. Tetapi untungnya Allah memberikan pertolongan pada Jenderal Sudirman yang membuat tentara Belanda mengira Jenderal Sudirman adalah kiai yang sedang beribadah. Kiai, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Ini Sudirman. Adeng. Loh, kenapa kutu, dia mata-mata kan? Ternyata selama ini salah satu pasukan bernama Kutu telah berkhianat kepada Jenderal Sudirman karena telah membocorkan informasi kepada Belanda. Hal itulah yang membuat keberadaan mereka selalu diketahui oleh tentara Belanda. Keesokan harinya, pasukan Jenderal Sudirman kembali melakukan perjalanan. Jenderal Sudirman sempat ditawari bahan makanan untuk persediaan selama berperang. Namun beliau menolak dengan alasan desa tersebut lebih membutuhkannya. Scenes berpindah memperlihatkan Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang diasingkan ke Pulau Bangka oleh tentara Belanda. Di sana mereka berdua merasa bersalah karena telah mengingkari janji yang telah mereka buat sebelum terjadinya agresi militer 2. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Bukan cuma Hatta. Saya pun mengingkari janji saya. Dalam pidato saya bilang kalau setelah agresi militer 1 akan ada penyerangan lain dari Belanda, saya sendiri yang akan memimpin gerilya. Di tempat Jenderal Sudirman beristirahat, mereka berhasil mendirikan markas tentara di Sogo dan berencana akan melakukan serangan umum kepada Belanda. Di sana Jenderal Sudirman meminta Kapten Uli untuk mengantarkan surat kepada Sri Sultan yang berada di keraton. Lalu Jenderal Sudirman juga meminta salah satu pasukannya untuk mengantarkan surat kepada istrinya. Di tengah perjalanan, Proto diperintahkan oleh Kapten Uli untuk menuju markas Letkol Soeharto dan meminta bantuan. Sedangkan Kapten Uli dan yang lainnya akan pergi ke arah Jogja untuk menemui Sri Sultan. Hanum yang tampaknya kelelahan tertinggal di belakang yang membuat Karsani diperintahkan untuk menjemputnya. Tetapi rupanya Hanum tertidur di balik pohon dan di saat itu juga pasukan Belanda lewat di belakangnya. Ia pun terbangun dan sangat ketakutan melihat pasukan Belanda. Sementara itu, Karsani yang sedang mencari Hanum tiba-tiba dipergoki oleh Belanda lalu ia ditembak hingga tewas di tempat. Kijk. Het haasje sneuvelt vandaag. Merdeka! Mendengar suara tembakan, Kapten Uli dan lainnya berlari menuju sumber suara. Tetapi setelah melihat Karsani yang tak bernyawa, mereka membawanya ke suatu tempat untuk dimakamkan secara layak. Kehilangan sosok Karsani merupakan suatu hal yang sangat amat berat bagi Kapten Uli dan pasukannya. Scenes berpindah di kantor Belanda yang memperlihatkan Komisaris Belanda dan Jenderal Simon sedang beradu argumen. Di sana mereka memperdebatkan Jenderal Sudirman yang sampai saat ini masih belum juga tertangkap. Ditambah lagi dengan adanya perundingan De Bruijn, di mana salah satu poin pentingnya adalah Belanda harus mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan menghentikan gerakan militer. Dan juga membebaskan para tahanan politik seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Hal itu membuat perjuangan mereka selama ini dianggap sia-sia. Perundingan Romroyen ini mengharuskan Indonesia untuk menghentikan perang gerilya yang membuat Jenderal Sudirman sedikit jengkel karena di perjanjian Renville, Belanda sempat mengingkari janji. Jenderal Sudirman khawatir jika beliau menghentikan perang gerilya, Belanda akan kembali mengingkari janjinya. Perdamaian apa? Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang, dengan konyol pemerintah malah berunding. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Pada malam hari, utusan Bung Karno datang untuk menjemput Jenderal Sudirman karena pemerintahan kala itu sudah kembali ke Jogja.
Pada awalnya Jenderal Sudirman menolaknya, namun setelah beliau melaksanakan sholat istiqoroh, akhirnya dengan berat hati Jenderal Sudirman memilih untuk kembali pulang ke Yogyakarta. Sesampainya di Jogja, Jenderal Sudirman langsung disambut oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan film pun berakhir. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara.